Jumpa lagi di Audio TV. Ya, yang sebelah saya ini adalah sebuah tablet Windows dari Asus. Tapi ini bukan sekedar tablet Windows biasa, karena yang satu ini sudah memenuhi persyaratan sebuah Copilot Plus PC. Ya, yang satu ini pakai prosesor Snapdragon X Plus yang punya performa NPU up to 45 TOPS. RAM-nya 16GB LPDDR5 8448 yang paling kencang di pasaran. Storage-nya 1TB, lega nih ya. Layarnya OLED dan sudah pakai stylus pen pula. Jadi otomatis ini touchscreen ya. Punya kamera depan 5 megapiksel, kamera belakang 13 megapiksel. Baterainya kapasitasnya adalah 70 Wh. Dan yang satu ini punya slot SD card full size yang biasa digunakan oleh kamera profesional. Ya, ini adalah Asus ProArt PZ13. Oke, Asus ProArt PZ13 merupakan salah satu produk terbaru dari Asus AI. Sebuah standar untuk laptop AI terbaik dari Asus yang akan meningkatkan pengalaman penggunanya. Asus ProArt dari namanya aja kita udah tahu ya, kalau benda yang satu ini memang ditujukan untuk kalangan konten kreator profesional. Lebih tepatnya ini ditujukan untuk konten kreator on the go yang membutuhkan perangkat mobile untuk kebutuhan ringan seperti desainer 2D, untuk artis yang suka sketching atau gambar, dan untuk pengguna yang sering melakukan foto editing di PC. Tapi tentunya tidak hanya konten kreator yang cocok pakai tablet ini, pekerja bisnis yang butuh tablet Windows untuk bekerja juga cocok banget pakai ini ya. Karena selain punya slot SD card yang besar, bukan micro SD ya, tablet ini juga punya 2 buah konektor USB 4 dalam bentuk Type-C. Jadi kita bisa pasang 2 buah monitor tambahan di sini. Buat yang suka mendang-mending sih, bentar dulu ya. Mending nyimak dulu video ini sampai akhir, karena yang satu ini punya banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh tablet Android biasa. Nah, kita masih bahas tablet ini dari spesifikasi dasar terlebih dahulu ya. Untuk prosesor dia pakai Qualcomm Snapdragon X Plus X1P 42100. Fabrikasinya 4 nanometer, dia punya 8 core dan 8 thread Qualcomm Oryon CPU. Maksimum multi-core frekuensinya ada di 3,2 GHz, sementara maksimum single core frekuensinya ada di 3,4 GHz. Dia punya 30 MB cache memory. NPU-nya menggunakan Qualcomm Hexagon up to 45 TOPS di sini ya. Untuk integrated graphics-nya pakai Qualcomm Adreno GPU, performanya up to 1,7 teraflops. RAM-nya 16GB LPDDR5X 8448 128 bit. Storage-nya 1TB SSD NVMe PCIe Gen 4. Konektivitas wireless-nya pakai modul Qualcomm Fast Connect 7800. Jadi udah support Wi-Fi 7 dan Bluetooth versi 5.4. Dan karena pakai chip Qualcomm, tablet ini juga support Bluetooth Audio aptX Adaptive. Dibandingkan dengan SBC dan AAC, aptX Adaptive itu mampu memberikan tingkat bitrate, bit depth, dan sample rate yang lebih tinggi. Jadi kualitas suaranya pastinya harusnya lebih baik. Tentunya kalau headphone atau TWS kalian itu sudah support aptX Adaptive juga. Untuk kapasitas baterainya kita bisa lihat adalah 70 Wh. Menurut Asus baterainya ini bisa bertahan hingga 17 jam. Nanti kita tes ya. Nah, untuk sistem operasinya dia pakai Windows 11 Home. Tentunya karena dia adalah sebuah Copilot Plus PC, Asus ProArt PZ13 ini mampu menjalankan berbagai fitur Copilot Plus PC seperti live caption ya. Fiturnya akan secara otomatis melakukan terjemahan perkataan seseorang secara live dari video yang kita putar di perangkat ini bahkan ya. Lalu ada Co-Creator. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menghasilkan gambar cukup dengan menggunakan sketsa kasar dan deskripsi mengenai gambar apa yang ingin dihasilkan. Ada juga fitur Recall. Ini memungkinkan pengguna untuk mencari dengan cepat dokumen, foto, atau email di masa lalu cukup dengan memberikan deskripsi tentang apa yang ingin dicari. Tapi yang satu ini fitur yang masih dalam pengembangan ya, jadi ini masih coming soon. Selain fitur AI dari Microsoft tersebut, di laptop ini juga sudah terinstall software StoryCube yang merupakan aplikasi untuk mengorganisasi file multimedia seperti foto dan video seperti yang ada dalam PC lah ya. Di software ini terdapat fitur album AI yang secara otomatis akan menyeleksi file multimedia berdasarkan orang yang tampil, peristiwa, dan lain sebagainya. Fitur ini juga bisa menciptakan highlight secara otomatis dari kumpulan file multimedia tersebut. Tentunya, pengguna juga bisa melakukan editing ringan pada file multimedia mereka dan langsung menguploadnya ke cloud storage. Nah, untuk bodinya, form factor-nya adalah detachable atau tablet Windows yang bisa dilepas antara sisi tabletnya dengan keyboardnya. Ya, keyboardnya disertakan tentunya ya. Nah, untuk material dia pakai Aerospace Grade 6063 series aluminium alloy yang dirancang dengan metode CNC. Haha, keren ini. Untuk desain, terasa simple dan profesional aja dengan keyboard yang bisa dilepas pasang dengan mudah. Bagian cover belakang terasa kokoh ditempel ke tablet dengan magnet yang kuat. Jadi aman saat kita lipat bagian tengahnya untuk digunakan sebagai stand.
Nah, kalau lihat di bagian kiri atas cover ini ada seperti pita ya yang digunakan untuk menempatkan stylus pen. Yang satu ini juga sudah punya IP rating. Iya, ada IP rating ya, IP52. Artinya partikel debu tidak akan mengganggu pengoperasian perangkatnya dan dia tahan terhadap air yang datang dari atas saat perangkatnya dimiringkan 15 derajat selama 10 menit. Dengan volume air yang setara dengan intensitas hujan sebesar 3 mm per menit. Selain IP rating, yang satu ini juga diklaim sudah lolos uji ketahanan militer US Military Standard 810H. Jadi ya harusnya kebanting-banting dikit masih kuat lah ya. Untuk ukuran tabletnya panjang 29,7 cm, lebar 20,2 cm dan ketebalan hanya 0,9 cm. Bobotnya tabletnya aja di 860 gram. Untuk keyboard itu 340 gram. Cover belakangnya itu 240 gram. Dengan total bobot di bawah 1,5 kg. Nah, kalau chargernya ini 225 gram. Jadi total charger dengan semua yang tadi itu adalah 1,7 kg kalau kita bawa semuanya ya. Nah, untuk display atau layarnya ini menggunakan Asus Lumina OLED display. Panel OLED ukuran 13,3 inci, resolusi 2880 x 1800 dengan aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya di 60 Hz. Menurut Asus, layarnya punya color gamut di 100% DCI-P3 dengan tingkat kecerahan maksimal di 500 nits. Nah, kalau dari pengujian kami, kecerahan maksimum untuk kondisi dalam ruangan di mode SDR ada di 400 nits, sementara untuk di mode HDR ternyata bisa mencapai 576 nits. Nah, untuk gamut coverage-nya ada di 98% DCI-P3 dan gamut volume di 120,8% DCI-P3. Ini memang udah cocok banget untuk content creation atau sekedar untuk nonton. Wah, itu udah mantep banget. Apalagi layarnya udah support HDR juga. Kalau gamut warnanya dirasa terlalu lebar, kita bisa ubah profil warna melalui software My Asus. Layarnya ini tentunya layar touchscreen ya, dan sudah mendukung penggunaan stylus pen. Stylus pen ini udah disediakan juga langsung dalam paket penjualannya. Ini namanya adalah Asus Pen 2.0. Ya, yang satu ini tentunya sudah punya fitur palm rejection, jadi kalian gampang lah buat gambar-gambar. Nah, seperti kebanyakan layar touchscreen lainnya, permukaan layarnya glossy ya, jadi dia mantulin bayangan dan cahaya dari depannya. Tapi layar seperti ini tentunya membuat gambar itu jadi kelihatan lebih cemerlang aja. Bingkai layarnya terlihat tipis dengan screen to body ratio di kisaran 87%, seperti sebuah tablet modern lah. Nah, tablet ini punya dua kamera di bagian depan yang mengarah ke pengguna dan di bagian belakangnya. Untuk kamera di bagian depan ini resolusinya 5 megapiksel dan sudah mendukung fitur Windows Studio Effects seperti background blur, auto framing, dan eye contact. Untuk kamera belakang dia punya resolusi 13 megapiksel dan sudah support perekaman video hingga 4K 30 fps. Wow. Lalu tablet ini juga memiliki 3 buah mikrofon yang dilengkapi dengan fitur AI noise cancelling yang dapat diakses melalui software ProArt Creator Hub. Nah, untuk kontes kamera, foto, dan video serta noise cancellingnya kita serahkan ke Rifki ya. Ya, sekarang kita uji kamera dari laptop Asus ProArt PZ13. Untuk kualitas gambarnya sendiri ini termasuk bagus ya. Ya, sesuai lah sama harga yang kita bayar untuk laptop yang satu ini. Dan karena kamera ini punya resolusi 5 megapiksel, jadi kualitas gambar saat digunakan untuk ngerekam video gini bisa lebih bagus daripada kamera 1080p biasa yang lainnya. Ini kalau untuk rekam video dia bisa resolusi maksimalnya sampai 1440p. Nah, mungkin perlu diperhatikan ya, karena yang satu ini bukan laptop biasa yang pakai engsel, tapi yang satu ini adalah tablet yang berdirinya itu disandarkan ke semacam kickstand gitu, jadi dia nggak ada engselnya. Dan ini membuat kameranya itu punya angle yang beda daripada laptop lainnya. Misal nih, kalau kalian taruh laptopnya, taruh tablet ini di meja yang agak tinggi, itu wajah kalian akan susah ketangkap kamera. Contohnya kayak gini, misal saya turunin tinggi kursinya, nah yang kelihatan cuman segini aja nih. Ini agak susah, soalnya kalau laptop biasa misal kursinya rendah, mejanya tinggi, kita bisa lipat dikit engselnya supaya kayak gini. Jadi posisi kamera sama muka kita itu sejajar. Kalau ini nggak bisa. Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan menguji mikrofon dan kemampuan noise cancelling dari tablet yang satu ini, Asus ProArt PZ13. Untuk kualitas mikrofonnya sendiri dan kualitas noise cancellingnya bisa dibilang cukup bagus ya ini. Dia udah bisa ngefilter suara-suara noise dari motor di belakang dan kendaraan di belakang yang berisik. Dan kalian masih bisa dengar suara saya dengan cukup jelas. Lanjut ke kualitas kamera belakang. Saat digunakan untuk foto di dalam ruangan dengan pencahayaan yang cukup, gambar yang dihasilkan terlihat cukup bagus. Lalu untuk hasil foto di luar ruangan, gambar yang dihasilkan terasa terlalu terang. Tapi di mode HDR, terlihat bahwa subjek utamanya terlihat lebih gelap dan backgroundnya jadi lebih kelihatan. Kalau di kondisi low light, sayangnya kamera ini terlihat susah untuk mendapatkan fokus ke objek utama. Kalau video, baik di kondisi low light ataupun siang hari, masih terasa kurang
kurang kualitas gambarnya. Dan karena ini nggak ada stabilizer, jadi goyang ya ini. Oh iya, kalau kalian mengambil gambar objek bukan manusia di jarak yang cukup dekat, hasil gambarnya sudah terlihat sangat memuaskan sih yang satu ini. Kami sebenarnya agak heran ya, karena ISP yang dimiliki prosesornya ini harusnya mampu untuk menghasilkan gambar dengan kualitas yang bagus. Mungkin memang belum dioptimalkan untuk laptop yang satu ini, atau mungkin emang untuk Windows keseluruhan belum dioptimalkan mungkin ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk audio, tablet ini menggunakan konfigurasi 2 buah speaker stereo dari Harman Kardon. Terletak di unit tablet dan mengarah ke samping kanan kiri. Sudah disertifikasi Dolby Atmos dan dilengkapi dengan software Dolby Access yang dapat digunakan untuk mengubah preset audio dan equalizer. Nah, suara yang dihasilkan speaker ini sebenarnya sudah tergolong lantang ya untuk ukuran tablet Windows 11. Speaker tablet ini juga punya kualitas yang sama baiknya seperti laptop normal dari Asus lainnya. Oke, sekarang kita lihat konektor dan tombolnya. Di kiri ada USB 4, lalu ada satu SD card reader dan ada satu USB 4 lagi. Nah, untuk SD card reader dan USB kedua ini sudah dilengkapi dengan cover dari karet. Di bagian atas kita lihat ada tombol power, di bagian kanan ada tombol volume. Nah, untuk keyboardnya, meskipun keyboardnya ini tipis dan detachable, tombol keyboardnya punya key travel yang cukup dalam di 1,35 mm. Ini membuatnya cukup nyaman digunakan untuk mengetik berlama-lama ya. Terdapat tombol Copilot khusus yang terletak di sebelah tombol Alt yang kanan. Tombol navigasi seperti Home, Page Up, Page Down, dan End tidak tersedia di sini ya, tapi fungsinya itu menyatu dengan tombol anak panah yang ukurannya itu kecil, setengah dari tombol lainnya. Nah, keyboardnya juga sudah dilengkapi dengan backlit putih yang punya 3 tingkat kecerahan. Nah, untuk touchpad ini terletak center to spacebar, tapi sedikit melebar ke kanan hingga tombol Copilot. Touchpad ini punya beberapa fitur unik yang dapat diakses jika kita menyentuh area pinggir kiri, kanan, dan atasnya. Pinggir kiri bisa untuk mengubah volume, pinggir kanan untuk mengubah tingkat kecerahan, dan atas itu untuk fast forward dan rewind video yang sedang diputar. Nah, untuk sistem kameranya dipakai sistem kamera biometrik berupa infrared untuk pengenalan wajah dan tentunya ini sudah mendukung Windows Hello. Untuk pendinginannya dia pakai sistem pendingin aktif dengan lubang udara yang terletak di bagian atas dan kanan tablet. Sekarang mari kita masuk ke aspek performanya. Asus ProArt PZ13 ini punya 3 mode performa yang dapat diakses melalui software My Asus atau dengan shortcut function plus huruf F. Perlu diperhatikan bahwa pada saat ini dibuat, software yang digunakan untuk membaca suhu prosesor Snapdragon X Series itu sudah ada, tapi karena ada 4 buah sensor yang menampilkan suhu, kami masih mencari tahu nih, suhu mana sebetulnya yang bisa dipantau untuk menunjukkan bahwa itu suhu prosesornya. Oleh sebab itu untuk saat ini, suhu yang kami tampilkan hanya suhu permukaan bodi yang sudah kita bisa pastikan dengan perangkat Flare One seperti biasanya. Dan untuk pengujian, karena barang ini datanya sebenarnya cukup mepet ya dengan saat video ini tayang ya, jadi kita nggak bisa tes banyak-banyak ya. Kita mulai dulu dari Cinebench 2024 for ARM64, stability test selama 30 menit. Untuk skor maksimal, skor multicore tertinggi di mode balance ada di 591 poin, sedangkan di mode performance skornya mencapai 668 poin. Lalu untuk skor yang bisa dipertahankan di mode balance ada di 570-an poin, dan di mode performance ada di 650-an poin. Nah, karena ini untuk konten kreator dan mengingat prosesor yang digunakan, kita langsung aja coba kalau kita mau ngedit video, tapi ini pakai CapCut Video Editor ya, karena yang satu ini sudah support ARM. Dan tablet yang ini juga dapat bonus gratis langganan CapCut Pro selama 6 bulan. Nah, untuk ekspor video 1080p 60 fps durasi 2 menit 7 detik yang bisa kita lakukan itu dia butuh waktu hanya 1 menit 18 detik. Sayangnya ini belum cocok untuk yang 4K 60. Saya tahu pasti banyak yang nanya soal game, walaupun tablet ini memang bukan dirancang untuk gaming, tapi ya udahlah, kita coba tipis-tipis main game dengan yang satu ini. Kurang lebih hasil seperti ini. Nah, di game yang terakhir, suhu permukaan kita lihat untuk Genshin Impact selama setengah jam. Untuk permukaan layar, titik terpanas ada di bagian atas dekat lubang pembuangan panas itu yang mencapai 43 derajat Celcius. Area tengah atas ada di kisaran 39 derajat Celcius dan untuk area lainnya ada di bawah 36 derajat Celcius. Lalu untuk area punggung tablet, titik terpanas juga ada di bagian atas dan di atas kanan yang ada di kisaran 39 sampai 43 derajat Celcius. Untuk area bawah dan kiri suhunya ada di bawah 35 derajat Celcius. Nah, untuk storage test kita pakai Crystal Disk Mark dan hasilnya kecepatan baca ada di 4977 MB per second dan tulis di 4934 MB per second. Walaupun ini memang bukan kecepatan SSD PCIe Gen 4 terkencang, tapi ini udah lumayan lah. Lanjut ke pengujian baterai. Kita pakai mode balance di sini ya, beratnya 150 nits dengan volume di 25%. Kondisi keyboard terhubung dengan backlightnya kita matikan. Hasilnya untuk local video playback resolusi 1080p, baterai bisa bertahan selama 18 jam tepat. Jadi hasil yang kami dapatkan itu sedikit lebih bagus dari klaim Asus yang 17 jam.
Nah, untuk charging, 30 menit pertama terisi di 36%, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 2 jam 10 menit. Sebuah hasil yang wajar kalau kita melihat ini sebagai sebuah laptop. Tapi rasanya bisa lebih cepat lagi harusnya ya. Nah, untuk harganya, tablet yang satu ini dijual di harga kisaran 26.999.000 dan ini termasuk Microsoft Office Home and Student 2021, langganan 6 bulan CapCut Pro, langganan 3 bulan Adobe Creative Apps, lalu ada keyboard detachable, stand cover, stylus Asus Pen 2.0 yang udah support MPP 2.0 dan ada micro SD adapter. Lalu masih ada lagi backpack Asus dan ada garansi 2 tahun lengkap dengan Asus VIP Perfect Warranty. Nah, Asus VIP Perfect Warranty ini mengcover 100% biaya dari seluruh kerusakan yang diakibatkan oleh pengguna di tahun pertama. Perlu diingat bahwa Asus VIP Perfect Warranty ini hanya bisa diklaim di Indonesia. Nah, untuk garansi 2 tahunnya ini bisa diklaim di seluruh negara yang punya perwakilan resmi dari Asus. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya ini 16 GB dan tidak bisa di-upgrade. Tapi untuk kegiatan yang nggak super berat amat, ini sudah mencukupi untuk saat ini. Kemudian di sini hanya tersedia konektor USB Type-C ya, yang bentuknya Type-C. Tapi ini wajar karena yang satu ini kan form factor-nya adalah tablet yang detachable. Kemudian karena dia menggunakan prosesor Snapdragon, pastinya akan ada masalah kompatibilitas dengan beberapa software yang biasanya jalannya tuh di Windows 11 yang x86. Kemudian untuk printer merek dan tipe tertentu masih ada kendala ketersediaan driver dari produsen untuk versi Windows 11 ARM64. Tapi harusnya untuk printer yang sudah memiliki sertifikasi Mopria itu sudah mendukung laptop Snapdragon X Series ini. Untuk daftar printernya bisa langsung cek aja ya di websitenya Mopria. Dari sisi menariknya, form factor-nya unik, detachable, bisa digunakan sebagai tablet, bisa digunakan sebagai laptop juga. Lalu dia udah pakai prosesor Snapdragon X Plus yang dilengkapi dengan NPU yang lumayan kencang, jadi bisa digunakan untuk komputasi AI secara offline selama software memang mendukung. Kapasitas storage-nya di sini cukup lega juga. Layarnya ini cakep banget nih, OLED dengan resolusi 2,8K. Lalu dia punya slot SD card yang ukurannya normal. Dia bisa pakai 2 monitor tambahan di sini. Lalu kemampuan baterai juga cukup bagus untuk sebuah perangkat Windows 11 secara umum ya. Lalu untuk Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7, Bluetooth-nya versi 5.4 dan sudah support Qualcomm aptX adaptif juga. Untuk garansinya juga asik di sini 2 tahun global dan garansi kelainan pengguna di tahun pertama yang bisa diklaim di Indonesia 100%. Pertanyaannya, Asus ProArt PZ13 ini cocoknya buat siapa? Yang pertama jelas untuk content creator on the go yang bergerak di bidang desain 2 dimensi, ilustrasi serta foto editor. Nah, untuk fotografer juga lumayan cocok nih, bisa ambil foto langsung pakai kamera profesional, transfer foto ke tablet tanpa pakai adapter lagi, lalu edit fotonya pakai Adobe Lightroom atau Photoshop. Bisa. Kan tadi ada langganannya 3 bulan. Untuk kerja kantoran juga cocok, yang mungkin lebih suka nulis dibandingkan ngetik. Nah, ini cocok banget nih, udah dapat stylus pen juga di sini. Jadi emang iya sih, kalau dicari adalah sebuah laptop detachable kelas premium yang memang ditujukan untuk kalangan content creator yang mobile banget. Rasanya Asus ProArt PZ13 ini layak untuk dipertimbangkan. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.